Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak awal sejarah manusia, selalu ada satu pertanyaan besar yang tidak pernah benar-benar terjawab secara tuntas oleh peradaban manapun. Siapakah Tuhan yang sebenarnya? Dan bagaimana seharusnya manusia hidup di hadapannya? Pertanyaan ini tidak hanya lahir dari rasa ingin tahu, tetapi dari kegelisahan manusia melihat dunia yang penuh ketidakadilan, kekerasan, dan penderitaan. Berabad-abad sebelum Islam lahir, dunia bukanlah tempat yang damai, sebagaimana sering kita bayangkan ketika membaca buku sejarah. Peradaban besar memang berdiri megah, istana-istana tinggi dibangun, pasukan-pasukan besar berbaris. Namun di balik kemegahan itu, manusia kecil hidup tanpa perlindungan dan tanpa harapan. Di tengah dunia yang gelap itu, Allah memilih sebuah kota yang tidak pernah diperhitungkan oleh kekuatan dunia manapun. Kota itu bernama Mekah, bukan pusat kekaisaran, bukan pusat ilmu, bukan pusat militer. Namun di kota inilah sejarah dunia akan berubah selamanya. Di Mekah, hidup seorang lelaki yang dikenal oleh semua orang karena satu sifat, kejujuran. Ia tidak pernah berdusta, tidak pernah mengkhianati amanah, tidak pernah mencari keuntungan dengan menipu orang lain. Masyarakat Mekah menjulukinya Al-Amin, yang terpercaya. Namanya adalah Muhammad bin Abdullah. Ia tidak lahir dari keluarga kaya raya, tidak pula dibesarkan dalam istana. Ia tumbuh sebagai yatim, merasakan pahitnya hidup sejak usia dini. Namun justru dari kehidupan sederhana itulah lahir jiwa yang bersih dan hati yang jujur. Muhammad menyaksikan masyarakatnya tenggelam dalam penyembahan berhala. Ia melihat ketidakadilan. Ia melihat manusia merendahkan manusia lain. Dan hatinya tidak pernah tenang melihat semua itu. Pada usia 40 tahun, Muhammad sering mengasingkan diri ke sebuah gua di Jabal Nur. Gua itu bernama Hira. Di sanalah ia merenung, berpikir, mencari kebenaran. Hingga pada suatu malam, dalam keheningan yang tak pernah dilupakan oleh sejarah, datanglah wahyu pertama dari langit, bukan dengan suara gemuruh, bukan dengan pasukan malaikat yang terlihat oleh manusia, tetapi dengan satu perintah sederhana yang mengguncang dunia. Iqra, bacalah. Islam tidak dimulai dengan pedang, tidak dimulai dengan kerajaan, tidak dimulai dengan penaklukan. Islam dimulai dengan ilmu, dengan perintah untuk membaca, berpikir, dan memahami. Tauhid diajarkan untuk membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama manusia. Hanya Allah yang berhak disembah, dan semua manusia setara di hadapannya. Sejarah peradaban Islam. Ketika Islam mulai disampaikan kepada masyarakat Makkah, reaksi yang muncul bukanlah penerimaan, melainkan penolakan dan kebencian. Para pemimpin Quraisy merasa terancam. Kekuasaan mereka bertumpu pada berhala. Jika tauhid diterima, maka runtuhlah pengaruh mereka. Maka dimulailah penindasan. Para pengikut Nabi disiksa, dibakar di bawah terik matahari, dipisahkan dari keluarga, dibunuh tanpa belas kasihan. Namun ada satu hal yang tidak pernah bisa mereka hancurkan, iman. Islam tidak menyebar karena paksaan. Islam menyebar karena keyakinan, karena ajarannya menyentuh fitrah manusia. Ketika penindasan mencapai puncaknya, Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah ke Yathrib. Hijrah bukanlah pelarian, hijrah adalah langkah strategis. Di Yathrib, yang kelak dikenal sebagai Madinah, Islam membangun masyarakat dari nol. Masjid menjadi pusat kehidupan, persaudaraan ditegakkan, hukum ditegakkan tanpa pandang suku dan ras. Piagam Madinah disusun, sebuah konstitusi yang menjamin hak semua golongan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, sebuah negara berdiri di atas prinsip keadilan dan tauhid. Ketika Islam akhirnya kembali ke Mekah sebagai kekuatan,
dunia menunggu balas dendam. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Nabi Muhammad SAW memaafkan mereka yang dahulu menyiksanya. Tidak ada pembantaian, tidak ada pemaksaan agama. Inilah kekuatan sejati, kata sejarah. Kekuatan yang mampu mengampuni saat berkuasa. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Islam tidak runtuh. Ia justru menyebar ke Asia, Afrika, dan Eropa. Namun Islam tidak menghancurkan peradaban lama. Ia menyerap ilmu mereka, memperbaiki sistem mereka, dan menyempurnakannya dengan nilai tauhid. Islam kemudian memimpin dunia dalam ilmu pengetahuan, dalam keadilan sosial, dalam etika pemerintahan. Islam menjadi kekuatan dunia bukan karena jumlah pasukan, bukan karena luas wilayah, tetapi karena akidah yang lurus, ilmu yang dijunjung tinggi, dan keadilan yang ditegakkan. Dan selama nilai-nilai itu dijaga, Islam akan selalu hidup, bukan hanya dalam sejarah, tetapi dalam hati manusia. Namun sebelum Islam benar-benar ditinggalkan oleh Rasulnya, ada satu pesan terakhir yang harus disampaikan. Pada tahun ke-10 Hijriah, Nabi Muhammad SAW menunaikan haji terakhirnya. Di Padang Arafah, di hadapan puluhan ribu kaum muslimin, ia menyampaikan khutbah perpisahan. Sebuah khutbah yang bukan hanya ditujukan untuk generasinya, tetapi untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Ia berbicara tentang darah dan kehormatan manusia yang harus dijaga, tentang kezoliman yang harus dihentikan, tentang perempuan yang harus dimuliakan, tentang persaudaraan yang tidak boleh dirusak oleh ras dan suku. Tidak ada pesan tentang kekuasaan, tidak ada wasiat tentang harta. Yang ada hanyalah penegasan nilai. Seakan Rasulullah SAW ingin memastikan bahwa setelah ia tiada, Islam tetap berdiri di atas prinsip, bukan figur. Tak lama setelah itu, Rasulullah SAW jatuh sakit. Hari-hari di Madinah berubah sunyi. Masjid Nabawi dipenuhi doa dan kecemasan. Ketika kabar wafatnya Nabi menyebar, umat Islam terguncang hebat. Sebagian tidak percaya, sebagian menangis tanpa suara, sebagian kehilangan arah. Bahkan para sahabat besar pun goyah. Di saat itulah, umat Islam menghadapi ujian terbesarnya. Mampukah mereka menjaga Islam tanpa kehadiran Rasul? Dan dari ujian itulah lahir kedewasaan umat. Abu Bakar Asy-Syiddiq berdiri dan menenangkan umat. Ia mengingatkan bahwa Muhammad adalah Rasul, bukan Tuhan. Bahwa Islam tidak bergantung pada hidup atau wafatnya satu manusia. Dari sinilah Islam memasuki babak baru, bukan lagi sebagai risalah yang dipimpin Nabi, tetapi sebagai peradaban yang dipikul umat. Sejarah peradaban Islam mengajarkan kita satu hal yang sangat jelas, bahwa Islam tidak pernah dibangun di atas kekuasaan semata, tidak pula ditegakkan dengan paksaan dan ketakutan. Ia tumbuh dari keyakinan, ia menguat melalui ilmu, dan ia bertahan karena keadilan. Ketika nilai-nilai itu dijaga, Islam menjadi cahaya yang menerangi dunia. Namun, ketika nilai-nilai itu ditinggalkan, Islam bukan runtuh, melainkan ditinggalkan oleh pemeluknya sendiri. Sejarah ini bukan sekadar cerita masa lalu. Ia adalah cermin bagi hari ini dan peringatan bagi masa depan. Bahwa kebangkitan sejati tidak dimulai dari kekuatan fisik, melainkan dari hati yang kembali lurus, akal yang kembali jujur, dan akhlak yang kembali hidup. Dan selama manusia masih mencari kebenaran, kisah ini akan selalu relevan. Karena Islam bukan hanya milik sejarah, tetapi milik setiap hati yang ingin kembali kepada cahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.